Amin, saudara. Sudah siap masuk surga? Sudah siap sekarang masuk surga? Mau masuk surga sekarang? Biasanya pertanyaan nomor 3 itu yang agak sepi. Puji Tuhan, tetap rame, tetap amin ya. Karena banyak orang cuma ngomong doang, siap masuk surga, siap. Mau masuk surga, mau. Tapi mau sekarang enggak? Nanti dulu Tuhan. Mau menikmati dunia dulu. Tetapi bagi orang yang merindukan kedatangan Tuhan, bagi orang yang adalah sahabatnya Tuhan, itu kan justru adalah musuhnya dunia. Seberapa nikmatkah musuh dunia itu bisa berada di dalam dunia? Palingan maksimumnya sampai segitu nikmat doang. Akan jauh lebih nikmat lagi kalau dia masuk surga. Amin. Jadi kalau dibandingkan, saya mau menikmati dunia dulu Tuhan, Tuhan malah geleng-geleng kepala. Kalau kamu bilang, saya mau cepat-cepat menikmati surga, ngerti. Tapi kenapa mau lama-lama baru menikmati surga, mau menikmati dunia dulu? Memangnya menikmati dunia lebih enak daripada menikmati surga. Ya kan? Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9. Kita baca ayat 57 sampai 62. Lukas pasal yang ke-9. Ayat 57 sampai 62. Kalau sudah dapat kita akan baca silih berganti. Saya mulai dulu yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian yang genap. Oke, 57 sampai 62 Lukas 9. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang tersedia dalam bentuk yang begitu praktis di tangan kami, dapat kami pegang, kami pelajari. Nah, tolong sambil kami membaca, mempelajarinya, kami merenungkannya pula. Dan biarlah itu menjadi pedoman baik bagi kami maupun keluarga kami. Semuanya kami Tuhan akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus bukan seperti orang lain? Ya. Orang lain biasanya, kebanyakan, itu suka dengan followers. Ya kan? Hari ini Instagram, banyak orang yang suka, malahan sampai beli followers. Ya, siapa di sini yang followersnya sampai ratusan ribu, ada nggak? Jadi Instagram model itu namanya? Selebgram. Waduh. Tapi Tuhan Yesus ternyata enggak. Ya. Ada orang yang mau jadi followersnya Tuhan Yesus. Malah dinasehatin. Gitu kan. Kok Tuhan Yesus enggak pengen makin banyak followers? Ya. Kalau hari ini orang, mau cari followers. Ya, sampai fallback ya. Gitu. Saya sendiri sih nggak punya Instagram, jadi saya nggak tahu ya. Saya cuma mengikuti apa kata orang saja. Follow back. Gitu. Jadi saya follow kamu, kamu follow saya, kita follow-followan. Jadi siapa yang memimpin siapa ini bingung. Makanya Tuhan Yesus nggak kayak begitu. Tuhan Yesus waktu itu tidak main Instagram, Tuhan Yesus tidak cari followers. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kan? Jadi kelihatannya Tuhan melihat bahwa orang ini belum siap. Ya. Nah mungkin dia ngomong, asal omong saja tanpa mengetahui konsekuensi perkataan dia. Kan dia bilang, "Wih hebat sekali, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
kemana saja engkau pergi? Mungkin dalam bayangan orang ini, kemana saja Tuhan Yesus pergi itu, ya sekitar Galilea puter-puter, kemudian Yerusalem, Yudea, kemudian puter-puter Nazaret lagi, kemanapun kau pergilah. Tapi kalau misalnya dia tahu Tuhan Yesus akan pergi sampai ke, lalu kemudian, waduh ini gimana, mau ikut nggak? Ya kan? Kalau dia tahu Tuhan Yesus sampai harus melakukan ini, harus menderita, apakah dia tetap akan mengikut Tuhan Yesus kemanapun kau pergi? Jadi Tuhan Yesus kelihatannya tahu apa yang ada di dalam isi hati dia, makanya Tuhan Yesus jawab dia, serigala ada liangnya. Kemudian, apalagi, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kemudian, sesudah itu Tuhan Yesus sengaja lagi, tunjuk satu orang yang Tuhan sudah tahu, dia juga belum siap, malah Tuhan Yesus suruh dia, kamu ikutlah aku. Tuhan Yesus sudah tahu dia belum siap, Tuhan Yesus sudah tahu jawaban dia, tapi Tuhan Yesus sengaja. Lalu kemudian ada orang lain yang ketiga, ya, berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan Tuhan Yesus kasih satu perkataan yang agak nyelekit. Ya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Benar-benar anti-mainstream. Seolah-olah Tuhan Yesus menegur orang di kiri kanannya. Sehingga nanti dikritik, tidak heran kalau Tuhan Yesus muridnya cuma sedikit. Tidak heran kalau orang-orang Yahudi tidak senang kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mencari popularitas. Tuhan Yesus tidak ingin menjadi selebriti di antara orang Yahudi. Tuhan Yesus bukan sedang mencari followers. Tuhan Yesus punya satu misi, punya satu tujuan. Dan dia setia kepada tujuannya itu. Memberitakan kebenaran, menyediakan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Jadi, Tuhan Yesus kenapa sengaja sampai ngomong-ngomong begini? Dan ini dicatat bagi kita. Adalah untuk kasih tahu kepada kita bahwa kalau mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu harus dengan alasan yang tepat. Ya kan? Kalau menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi bukan dengan alasan yang tepat, maka sekali alasan itu terbongkar, atau tidak ada lagi alasan tersebut, maka dia akan meninggalkan Yesus. Jadi kalau mau menjadi followers, harus dengan alasan yang tepat. Nah hari ini bagaimana? Hari ini tentu Yesus sudah naik ke surga, sudah bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan kita tidak menjadi followers Tuhan Yesus secara fisik lagi. Tetapi, ada tubuh Yesus, yaitu jemaat lokal. Ada tubuh Yesus di sini. Dan menjadi follower Yesus, maka haruslah menjadi anggota dari jemaat lokal yang benar. Harus. Inilah artinya menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tetapi sekali lagi, kalau berlaku pada waktu itu, menjadi follower Yesus harus dengan alasan yang tepat, maka datang ke gereja hari ini juga harus dengan alasan yang tepat. Benar kan? Jadi sekarang kita bertanya, pertanyaannya, kenapa datang ke gereja? Kenapa datang ke gereja? Mungkin lebih spesifik lagi, kenapa datang ke gereja ini? Mungkin kita bertanya lagi, apa bedanya gereja ini dengan gereja yang lain? Kenapa pilih gereja yang ini? Pertanyaan-pertanyaan ini harus jelas, supaya kita tahu dan kita datang ke sini dengan alasan yang tepat, dan kita mendapat manfaat. Orang yang hanya ikut-ikutan saja, maka dia hanya akan menghangatkan bangku, ya, dan yang membuat ruangan kita sedikit lebih hangat begitu. Jadi alasan yang pertama apa? Alasan yang pertama tentu sangat berhubungan dengan keselamatan. Ya. Inilah ya, alasan utama ada jemaat, yaitu untuk menyediakan supaya keselamatan itu selalu tersedia. Keselamatan ini sebenarnya apa sih? Ya, banyak orang bingung, apa maksudnya selamat? Keselamatan itu adalah suatu keadaan di mana dosa seseorang sudah diampuni. Sehingga tidak ada lagi sisa bagi dia untuk dia tanggung sendiri. Tidak ada lagi dosa yang harus dihukum sehingga dia harus menanggung hukuman itu. Jadi dia sudah diampuni dan semua dosanya sudah dialihkan kepada Yesus. Dan kapan saja dia mati, dia pasti masuk surga.
karena dia tidak ada lagi dosa untuk dia tanggung sendiri. Ini namanya definisi dari selamat. Selamat dari apa? Kadang-kadang kita mengucapkan selamat ya, selamat jalan. Selamat itu maksudnya adalah supaya tidak celaka. Karena sungguh benar ada celaka yang sangat mengancam. Yaitu celaka karena dosa, yaitu adalah maut. Dan orang yang sudah diselamatkan, maka dia akan terlepas dari maut. Tadi dia akan Atat bilang, kalau lahir 2 kali, mati cuma 1 kali. Kalau lahir cuma 1 kali, matinya 2 kali. Mati yang kedua ini apa? Siapa yang bisa mati 2 kali? Oh, kematian yang sesungguhnya bukanlah tubuh ini. Kematian yang sesungguhnya adalah kematian roh, yaitu masuk ke dalam api yang kekal dan tersiksa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu adalah kematian yang kedua. Kematian yang lebih mengerikan. Jadi saudara, selamat itu adalah lolos dari hukuman itu, lolos dari api neraka itu. Itulah keselamatan. Nah, itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius pasal 13, tidak usah kita buka sekarang, tetapi nanti Anda di rumah Anda silakan baca Matius pasal 13. Di dalamnya tercatat ada 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Dan 7 perumpamaan ini Tuhan Yesus ucapkan untuk menjelaskan tentang misteri kerajaan sorga. Misteri kerajaan sorga. Oh, namanya saja misteri. Kenapa? Karena kerajaan sorga ini adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Semua orang mendambakan mau masuk surga, mau memiliki surga. Oh, katanya surga ada di telapak kaki ibu. Selama ibunya cuci kaki dan lain sebagainya, ya benar juga, amin, ya kan? Tetapi itu surga apaan? Surga yang sesungguhnya itu hanya di dalam dambaan. Belum pernah ada orang yang masuk surga. Belum pernah ada orang yang melihat surga itu. Itu hanya didamba-dambakan. Plus belum ada orang, bukan belum ada. Tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya masuk surga. Tidak ada. Jalannya lewat mana? Alamatnya apa? Ya kan? Bisnya nomor berapa buat sampai ke surga? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu suatu misteri. Dan diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih tahu, nih, kerajaan sorga, suatu misteri, tetapi rahasianya diungkapkan. Sebenarnya itu adalah tentang apa? Tentang kebenaran. Kebenaran yang bisa menyelamatkan manusia. Yaitu Injil yang memberitakan kabar baik mengenai Mesias yang akan menyelamatkan dunia, seisi dunia. Seorang juru selamat yang mati di atas kayu salib dan menanggung dosa seisi dunia. Dan bagi barang siapa yang percaya kepada Mesias itu, bertobat dari dosanya, maka dia akan diampuni. Ini kebenaran yang merupakan misteri kerajaan sorga itu. Karena barang siapa ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, dia harus menerima kebenaran ini, dia harus percaya kebenaran ini. Baru maka Tuhan akan membawa dia ke surga. Tanpa dia sendiri harus tahu jalan ke surga, tanpa dia sendiri sebenarnya layak masuk surga atau tidak. Karena sebenarnya kita tidak layak. Tetapi karena kita percaya dan kita bertobat dari dosa kita, maka Tuhan berjanji, dialah yang akan membawa kita ke surga, tempat di mana dia berada. Jadi, apa yang dikatakan di dalam perumpamaan-perumpamaan ini? Ini berbicara mengenai kebenaran dan ada hubungan yang sangat erat dengan jemaat lokal, dengan gereja. Ada perumpamaan tentang pohon, biji sesawi. Biji sesawi ini adalah yang paling kecil, tetapi kemudian dia berubah, dia tumbuh menjadi pohon yang besar sekali. Lalu kemudian semua burung datang bersarang di dalamnya. Ini melambangkan gereja. Yang ketika sudah besar, maka datanglah burung-burung, elemen-elemen dari luar, elemen-elemen asing yang hinggap di dalamnya. Burung-burung ini melambangkan hal-hal yang buruk. Demikian juga gereja. Ketika sudah menjadi besar, makin besar, bahkan sudah memproklamirkan dirinya sebagai satu gereja di seluruh dunia, satu gereja di seluruh dunia, universal dan am. Maka disitulah bersarang burung-burung. Hal-hal yang negatif. Kesesatan di dalamnya. Oh, kemudian ada lalang di antara gandum. Tuan yang baik menaburkan gandum. Gandum ini melambangkan yang baik.
ya, yang kebenaran yang kemudian tumbuh menghasilkan buah, tetapi musuh menaburkan lalang. Lalang ini kompetisi dan justru membuat nutrisinya gandum ini kurang karena diserap sama lalangnya. Jadi ini adalah kompetisinya, lawannya, antinya dari gandum itu. Inilah yang iblis lakukan. Dia tidak akan puas hanya dengan melihat orang percaya, lalu diselamatkan, lalu bertumbuh dalam iman, lalu kemudian bahagia bersama dengan Tuhan. Nggak mau dia. Dia akan taburkan kesesatan. Sehingga banyak sekali orang yang bingung yang mana yang benar. Ada 1.001 gereja. Semuanya pelangnya namanya beda-beda. Ada G, P, GB, GS, GR, GM. Semuanya G mulainya. Sampai akhirnya bingung, ya udah semuanya sama saja deh. Semuanya sama saja. Tetapi kalau semuanya sama saja, saudara, berarti itu tidak membedakan yang mana lalang dan yang mana gandum. Sehingga siapa tahu waktu dia lagi mau petik bulir-bulir gandumnya, yang dia pegang malah lalang. Dia pikir dia mendapat gandum, malah kosong. Hati-hati, saudara. Lalu kemudian ada lagi tepung 3 sukat. Tepung 3 sukat ini 3 sukat tepung yang terbaik. Sukat itu adalah satu ukuran volume. Ya. Jadi 3 sukat. Tetapi kemudian dicampurkan sedikit ragi di dalamnya, kemudian diaduk sampai semuanya khamir. Khamir itu artinya sudah merata, semuanya terragi. Ya. Dan ragi ini melambangkan kesesatan, pengajaran yang tidak baik, sesuatu yang negatif. Ada yang baik, lalu kemudian dicampurkan sedikit yang salah, yang buruk, dan dicampur semuanya sampai tidak bisa lagi dibedakan. Semuanya sudah menjadi khamir oleh ragi. Demikian juga gereja-gereja. Hal yang baik yang Tuhan dirikan. Tetapi kalau di dalamnya ada titik-titik, ada noda-noda, lalu kemudian diaduk-aduk sampai semua orang bingung, nggak tahu lagi yang mana yang salah, nggak tahu lagi, semuanya tidak bisa dibedakan. Udahlah, nggak usah dibeda-bedakan. Kalau doktrin memecah belah, kita bicara tentang kasih saja, mempersatukan. Itu dia, dipersatukan, semuanya diaduk-aduk sampai khamir seluruhnya. Saudara, apa yang Tuhan ucapkan ini di dalam Matius pasal 13 adalah perumpamaan-perumpamaan tentang misteri kerajaan sorga, adalah tentang jemaat juga, dan tentang kebenaran yang ada di dalamnya, bagaikan suatu ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Suatu ladang ini mungkin dari luar kelihatannya tidak ada apa-apa, kelihatannya seperti ladang-ladang yang lain, tetapi kalau digali di dalamnya, ternyata ada harta yang sangat berharga, terpendam di dalamnya. Demikian juga jemaat lokal. Kalau Anda lihat di luar, palingan yang dilihat hanya mobil, motor, tukang parkir. Tetapi kalau Anda masuk di dalamnya dan mendengarkan khotbahnya, mendengarkan puji-pujiannya, maka mulai ada sesuatu di sini. Tetapi harus digali di dalamnya. Anda harus ikut, mendengarkan, memperhatikan. Baru ketemu ada harta terpendam di dalamnya. Saudara, misteri kerajaan sorga ada di sini. Inilah ladang itu. Di dalamnya ada harta terpendam. Saudara, sejak Tuhan Yesus mendirikan jemaat, lalu kemudian mengutus murid-murid untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, lalu menyuruh mereka dalam suatu amanat untuk menjadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian membaptis mereka, mengajar mereka. Sebenarnya itu adalah mendirikan jemaat, saudara. Menjadikan orang murid Yesus, membaptis mereka, mengajar mereka. Itu mendirikan jemaat. Semenjak Tuhan mendirikan jemaat dan mengutus murid-muridnya, maka jemaat-jemaat ada di mana-mana, di seluruh dunia. Injil diberitakan di seluruh dunia, dan tidak ada satu orang pun lagi yang bisa berdalih bahwa dia tidak bisa mendengarkan Injil. Saya nggak bisa bertobat, saya nggak bisa percaya kepada Yesus, karena saya tidak bisa mendapatkan Injil. Tidak ada lagi yang bisa berdalih demikian. Karena dimanapun manusia berada, Injil sampai di situ. Seandainya pun Injil belum sampai di situ, setiap manusia memiliki kemampuan untuk mencarinya. Dan Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan, menemukan. Barang siapa yang mengetuk pintu,
baginya pintu akan dibukakan. Kalau seseorang mau mencari kebenaran, ada jemaat lokal. Kalau seseorang mau mencari Tuhan, ada kebenaran itu di dalam jemaat lokal. Ada ladangnya, ada penjual mutiaranya. Saudara, tidak ada yang bisa berdalih lagi. Bagi siapa yang mau, dia bisa menemukan jemaat lokal ini. Tapi ingat, di dalam Matius pasal 13 ini, ya, tentang misteri kerajaan sorga ini, ternyata masih ada pukat. Oh, ada pukat yang katanya mengumpulkan ikan di laut, dan ketika pukat itu penuh, lalu kemudian akan dipisahkan antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Dan yang ikan yang tidak baik ini nanti akan dicampakkan ke dalam api. Ini bukan berarti Tuhan Yesus itu adalah nelayan yang membuang-buang ikan begitu, ya. Maksudnya adalah manusia. Manusia, saudara, yang akan dipisahkan. Dipisahkan dan kemudian ketahuan siapa yang benar-benar adalah anak-anak Tuhan. Merekalah yang benar-benar percaya, yang benar-benar bertobat, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan hidupnya adalah untuk Tuhan dan yang sudah berubah dari dunia ini. Mereka akan masuk pukat. Tentu ada ikan-ikan lain, manusia-manusia lain. Yang mungkin ikut terjaring juga di dalam pukat ini, tetapi ternyata bukan ikan yang baik. Mungkin dia hanya berada di sini saja. Mungkin dia hanya duduk saja. Kelihatannya mendengarkan, tetapi apakah benar dia merupakan ikan yang baik? Nanti akan dipisahkan. Nanti akan dipisahkan. Oh, saudara, hati-hati. Ada juga nanti gereja-gereja yang orang-orang di dalamnya ternyata sesudah diangkat itu, pukat itu, dan dipisahkan, ternyata tidak banyak ikan-ikan yang baik. Oleh sebab itu begitu penting suatu gereja seperti di sini, seperti Grafe, yang memberitakan Injil yang benar, yang tidak ditambah-tambahkan. Tidak perlu harus dibaptis untuk diselamatkan. Tidak perlu harus ikut perjamuan. Tidak perlu harus absen berapa kali dalam setahun. Tidak perlu harus kasih persembahan, persepuluhan, dan lain-lain. Cukup percaya, cukup bertobat saja. Saudara, itulah sebabnya dibutuhkan gereja seperti Grafe ini, yang memberitakan kebenaran, dan yang menekankan itu setiap minggunya. Bahkan orang yang baru, pertama kali datang, duduk sudah langsung mendengarkan tentang Injil. Itulah sebabnya ini adalah gereja yang sangat esensial. Karena Tuhan mau memakai gereja ini untuk menjadi terang bagi siapapun yang mencari terang itu. Lalu yang kedua, apa alasannya kita datang ke gereja? Ke gereja ini secara spesifik. Dan apa bedanya gereja ini dengan gereja yang lain? Ada hubungannya, masalah pertumbuhan iman. Dan ini adalah bagian yang sangat besar dari fungsi gereja, dari alasan kita datang ke gereja. Oleh sebab itu, akan cukup banyak di sini. Ya, saya akan menjelaskan. Yang perlu kita pahami adalah Tuhan punya ekspektasi sesudah kita diselamatkan, kita bertumbuh terus. Tidak tetap hanya, ya sudah diselamatkan lalu kemudian nggak pernah bertumbuh-tumbuh. Ya, ekspektasi Tuhan, kita kemudian belajar, kemudian kita akan makin giat, lalu kemudian kita akan melayani Tuhan dengan kapasitas yang kita bisa. Ya. Nah, ini adalah hal yang alamiah bagi orang yang sesudah diselamatkan, dia merasa, oh saya begitu mengucap syukur, saya mengasihi Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sudah mati bagi saya. Maka sangat wajar kalau dia kemudian, oke, kalau gitu saya mau tahu lebih banyak. Oke, kalau gitu saya mau ikut ke gereja lebih rajin. Oh, kalau gitu saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bagi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, ini hal yang sangat wajar. Orang yang berpikir, oh, saya mau jadi orang Kristen, tapi nanti kalau saya sudah jadi orang Kristen, saya nggak mau yang terlalu getol, saya nggak mau yang terlalu fanatik, saya nggak mau yang... Itu adalah pemikiran orang yang dari luar, yang belum jadi Kristen.
Baru dia bisa mikir gitu, saya mau jadi Kristen tapi saya nggak mau yang tipe bagaimana. Kalau orang sudah bertobat, sudah percaya dan ada ucapan syukur dalam hatinya, maka harusnya timbul itu dari dalam hatinya, oh terima kasih Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau menjadi anggota jemaat ini. Saya mau, ada dalam hatinya. Itu sesuatu yang alamiah, saudara. Jadi, kita mau bertumbuh. Ya. Kita mau bertumbuh, tetapi bagaimana caranya? Itulah gunanya ada jemaat lokal. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku akan membangun jemaatku. Jadi jemaatnya ini akan dibangun, bukan hanya jumlahnya ditambahkan, tetapi orang-orang anggotanya akan dibangun. Jadi Grace di sini menyediakan banyak cara. Tadi pagi kita sudah ada sekolah minggu, ya, yang anak-anak di bawah, yang dewasa di atas di sini. Ada yang remaja juga. Oh, tadi diberikan kesempatan untuk tanya jawab setiap minggu, saudara. Diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Jam 9 ada kesempatan tanya jawab, dan nanti sesudah kebaktian, seandainya masih ada yang mau bertanya, itu masih boleh bertanya. Dan bedanya Grace dengan hampir semua gereja lain di muka bumi adalah bebas bertanya. Benar-benar bebas bertanya. Anda mau tanya tentang Alkitab apa saja, boleh. Anda mau tanya tentang politik, ya boleh. Anda mau tanya tentang kesehatan, kebetulan saya juga dokter gitu. Ada Gembala Stephen juga dokter di sini. Ada banyak dokter kita di sini. Boleh bertanya apa saja, boleh bertanya. Bagaimana kalau nggak ada pertanyaan? Ya kan? Pernah nggak Anda merasa, aduh, mau tanya apa ya? Nah, mungkin pernah. Ya. Jadi, kadang-kadang saya mengajar di kelas, ditanyakan, ada pertanyaan atau tidak? Semua mahasiswanya diam. Gitu. Ini ada dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan pertama, semuanya sudah sangat paham. Ya kan? Semuanya sangat paham, tidak ada lagi pertanyaan. Ya udah siap final test aja udah kalau udah nggak ada pertanyaan, ya kan? Atau kemungkinan yang kedua, mereka nggak ngerti dan bingung, nggak tahu mau nanya apa. Saudara, kalau Anda datang ke gereja dan tidak pernah ada pertanyaan, saya bertanya-tanya jadinya, apakah Anda membaca Alkitab atau tidak? Hah? Apakah Anda membaca Alkitab atau tidak? Kenapa bisa sampai tidak ada pertanyaan dari Alkitab? Saya membaca Alkitab, saudara, saya selalu timbul pertanyaan. Setiap kali saya membaca Alkitab, misalnya, dalam Matius pasal yang pertama, langsung kita buka kan, baru awal perjanjian baru, kita baca-baca, tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, pasal 1 ayat yang ke-18, adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Baru 2 ayat harusnya sudah timbul pertanyaan, loh, tadi katanya baru bertunangan, tapi kenapa Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya. Katanya baru tunangan. Katanya belum menikah. Tapi kenapa? Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, Anda harusnya timbul pertanyaan. Ya kan? Baru kemudian dicari jawabannya. Mungkin Anda boleh tanya kepada Gembala Suhento, Gembala Stephen, kenapa? Apa jawabannya? Oh, rupanya dalam budaya Yahudi pada waktu itu, bertunangan, kalau seorang wanita sudah ditunangkan dengan laki-laki, itu dianggapnya sudah hampir sama kayak menikah. Ya, itu ikatannya sudah terikat, begitu, sudah terikat. Jadi kalau mau diputuskan tunangannya, istilahnya diceraikan. Jadi walaupun belum menikah, tetapi kalau diputuskan itu namanya cerai. Walaupun baru bertunangan, tetapi itu dianggap sudah hampir kayak suaminya. Bisa disebut suaminya dan istri, padahal belum menikah, baru bertunangan. Oke? Jadi, membaca Alkitab seharusnya timbul pertanyaan. Ya. Pernah, mungkin, suami dan istri, satu pasangan lagi cerita kepada pasangan yang lain. Semangat cerita. Kamu dengerin nggak sih? Pernah nggak ada yang bertanya seperti itu, saudara, Bapak, Ibu? Nah,
Udah cerita semangat. Kamu dengerin nggak sih? Hah? Dengerin. Ya kan? Pernah nggak yang seperti itu? Tapi kalau dengerin, kenapa diem saja? Ya kan? Coba kalau ditanya kuis. Gitu. Ayo tadi warna bajunya apa? Warna langitnya apa? Waduh, coba kalau ditanya, tadi saya ngomong apa? Coba ulang lagi. Ternyata nggak dengerin kan? Rupanya, orang bisa saja mendengarkan, tetapi ternyata tidak diproses. Bunyinya kedengeran, tapi cuman bunyi, bukan kata-kata. Karena tidak diproses. Karena sedang memikirkan yang lain, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca Alkitab, tapi cuma sekedar lewat saja, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Dan sekedarnya lewat begitu saja, ya kata-katanya kita baca, tetapi apakah kita memprosesnya? Ini berbeda. Daud bilang, merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu tidak sama dengan hanya sekedar membaca lewat saja. Ya, membaca saja, minimal sudah lebih baik daripada sama sekali nggak dibuka. Tetapi kalau kita sudah membukanya, kalau kita membacanya, kita pelajari, kita proses. Kalau kita melakukan itu, maka pasti timbul banyak pertanyaan. Saudara, 1001 pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Kenapa Alkitab bilang begini? Kenapa tokoh ini bilang begitu? Dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah firman yang hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita pelajari. Ada kelas eksegesis. Bisa mempelajari yang detil-detilnya sekaligus secara sistematis. Ada kesempatan untuk datang Rabu malam. Sore, hari Minggu sore, kita ada kebaktian yang kedua kali. Bedanya yang kebaktian pagi dengan kebaktian sore adalah kebaktian pagi biasanya untuk semua kalangan. Jadi di dalamnya ada tentang keselamatan, di dalamnya ada tentang pertumbuhan iman, dan lain sebagainya. Tetapi yang sore ini adalah untuk pertumbuhan iman, pendalaman yang lebih mendetil, penjelasan yang lebih lanjut lagi. Ada banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada anggota jemaat, kepada siapapun yang mau untuk belajar firman Tuhan. Cari tahu lebih banyak. Saudara, ini akan memberikan pertumbuhan iman. Lalu, sesudah jam 9, jam 10, kita mulai dengan nyanyi bersama. Ya kan? Nyanyi bersama. Nah, ini sayang sekali. Waktu nyanyi bersama kita itu cuma 30 menit, saudara. Sayang sekali kalau 30 menit itu kepotong. Ya, kepotong awalnya. Maka yang tadinya 30 menit mungkin jadi cuma 25 menit atau tinggal 20 menit. Masalahnya banyak orang menganggap, nggak apa-apa, cuman nyanyi bersama. Ya kan? Kalaupun terpotong, nggak apa-apa, saya nggak rugi. Salah. Ya, karena ternyata nyanyi bersama ini adalah salah satu alat yang Tuhan berikan kepada jemaat untuk pertumbuhan iman kita. Mungkin Anda bertanya, loh dari mana? Masa nyanyi bersama bisa membuat bertumbuh dalam iman? Oh betul. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-7, itu Daud menyanyikan pujian syukur dan dia mengajak orang Israel, ya, pujilah Tuhan, ucapkanlah syukur. Daud atas inspirasi dari Roh Kudus menuliskan kata-kata tersebut, mengajak supaya orang-orang percaya memuji Tuhan. Dan ini bukan kebetulan dan bukan sembarangan, ada alasannya. Ya. Alasannya tentu bukan karena Tuhan haus pujian, ya. Oh Tuhan mau pujilah saya, bagus pujilah saya, bukan. Tuhan sudah mulia, sudah tinggi, sudah pantas dipuji tanpa perlu orang memujinya. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaan,
hanyalah pantas bagi kita untuk memuji Sang Pencipta. Hanyalah pantas dan baik bagi kita untuk memuji Tuhan. Ya. Baik, kenapa baik bagi kita? Nih, manusia akan sehat badannya kalau kebutuhan tubuh kita terpenuhi. Ya kan? Kalau kebutuhan tubuh kita terpenuhi, kita sehat. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Kalau kebutuhan rohani kita terpenuhi, maka roh kita akan sehat juga. Apa kebutuhan rohani manusia? Semua manusia diberikan hati nurani. Dan semua manusia memiliki kebutuhan menyembah penciptanya. Menyembah Allah. Ini kebutuhan rohani kita. Jadi, dengan aksi kita memuji Tuhan, bernyanyi, maka kita sedang memuji Tuhan dan itu adalah hal yang baik bagi roh kita. Bagi jiwa kita. Ini menyehatkan. Ya, bayangkan kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi. Kita tidak pernah bernyanyi, kita jarang bernyanyi, kita malas bernyanyi, kita asal-asalan saja bernyanyi, maka kebutuhan ini tidak terpenuhi. Bagaimana rohani kita bisa sehat? Itulah sebabnya maka kita menyanyikan himne. Arti kata himne itu adalah lagu pujian. Ya, dan kita bukan menyanyikan lagu-lagu kontemporer, karena itu bukan lagu pujian. Itu adalah lagu pop. Itu adalah lagu dunia yang berkedok Kristen karena dikasih kata-kata Kristen. Dikasih label praise and worship. Padahal itu sebenarnya bukan himne, itu bukan pujian. Dia tidak memuji siapa-siapa. Oleh sebab itu, kita nyanyi bersama dan memuji Tuhan. Lalu, puji-pujian kita juga sifatnya adalah mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan, ini juga suatu hal yang sehat. Ya. Suatu hal yang sehat. Kalau misalnya manusia sudah menerima banyak sekali pemberian, menerima perbuatan-perbuatan yang baik dari orang lain, tetapi dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya. Sudah orang berbuat baik kepada dia nggak berterima kasih. Ya. Saudara, nanti lama-lama hatinya mati rasa. Ya, maka dia akan menjadi orang yang pahit, maka hatinya akan menjadi kerdil, maka dia akan merusak hatinya sendiri. Karena orang berbuat baik kepada dia, tetapi dia tidak mengucap syukur dalam hatinya. Dia meracuni hati dia sendiri. Tetapi orang yang, berterima kasih, orang yang penuh dengan ucapan syukur, itu seperti hatinya, seperti taman yang diairi, yang dibasahi dengan embun, yang sehat, maka di dalam hatinya itu akan penuh dengan sukacita. Orang berbuat baik kepada dia, dia bersyukur, dia berterima kasih, terima kasih banyak. Ucapan syukur itu akan menjadikan dia awet muda, saudara. Dia bukan menjadi orang yang pahit, dia menjadi orang yang manis. Maka wajahnya akan berseri-seri, tidak usah pakai skincare yang mahal-mahal. Karena skincare yang paling baik adalah senyuman. Saudara, saya selalu bilang, wanita itu, make up yang paling efektif, itu bukan merek-merek tertentu, tetapi adalah yang Tuhan kasih, yaitu senyuman. Dengan tersenyum, sudah 100% lebih cantik. Ya. Tapi kalau cemberut, ya, wah, ini langsung 50% lebih jelek. Ya, mau model bagaimanapun, kalau dia cemberut terus, kalau mukanya judes, jutek, maka semua akan melihat, nggak cantik lagi. Tapi kalau dia tersenyum, saudara, yang biasa-biasa saja pun rasanya sudah membuat ruangan ini menjadi lebih hangat. Karena ada apa? Ada sukacita di dalam hati. Itu timbul dari mana? Dari ucapan syukur. Puji-pujian yang kita nyanyikan adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, tidak ada yang memberikan karunia lebih banyak kepada kita dibandingkan Tuhan. Kenapa kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan? Lalu kemudian, puji-pujian kita juga memperkuat pengajaran yang sudah kita terima. Ya. Puji-pujian kita, kata-katanya, ada pengajaran di dalam kata-katanya.
Dan itu nyambung dengan pengajaran yang kita baca di dalam Alkitab. Kata-katanya ternyata menceritakan tentang hal-hal yang kita imani, bukan cuma tentang perasaan saja. Saudara, lagu yang bercerita tentang perasaan saja, itu adalah lagu duniawi. Ya. Karena dunia ini cuma punya beberapa topik untuk dinyanyikan, yaitu jatuh cinta, putus cinta, dan cinta bertepuk sebelah tangan. Oke? Dunia ini lagunya cuma 3 ini saja. Dia lagi jatuh cinta, dia baru putus cinta, atau dia mencintai tetapi nggak dibalas. Cuman itu. Dan perasaannya cuman itu doang, saudara. Jadi kalau satu lagu, apalagi di gereja, cuman mendorong perasaan saja, sehingga kita merasa seolah-olah sedang jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, itu levelnya sama dengan lagu dunia. Bukan, harus ada pengajaran yang benar. Bukan perasaan kita yang mendominasi, tetapi rohani kita yang mendominasi, pikiran kita yang memimpin, perasaan akan mengikuti. Jangan perasaan yang di depan. Kalau perasaan yang di depan, pikirannya itu akan drop. Nggak mikir lagi. Pikiran kita harus memimpin di depan. Jadi saudara, ini semua, manfaat ini semua akan didapatkan secara full kalau kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Bernyanyi dengan semangat dan sepenuh hati. Saudara, bernyanyi dengan sepenuh hati, ini dibandingkan dengan bernyanyi asal-asalan, ya beda. Ya. Bernyanyi dengan penuh semangat, dengan hanya menggumamkan kata-katanya, ini tidak sama. Ya. Kemudian menyanyi dengan ucapan syukur dalam hati dibandingkan menyanyi karena duduk di situ saja, tidak sama. Dengan jumlah orang sebanyak ini, kalau kita semua bernyanyi dengan sepenuh hati, mengangkat suara yang besar, bukan mengangkat suara yang kecil-kecil. Ini bukan mengangkat suara, sudah. Mengangkat suara yang besar, maka gedung ini akan bergetar. Ya. Maka gemanya akan memenuhi ruangan ini, dan kita semua akan merasakan pantulan-pantulan energi audio, energi suaranya. Karena suara itu adalah energi. Dan apa yang kita nyanyikan, bunyi suara kita akan mempengaruhi orang di samping kiri kanan, di depan kita, di belakang kita. Kalau kita bersemangat bernyanyi, orang-orang di sebelah-sebelah kita dan di depan, di sekeliling kita akan merasakan energi kita, mendengar energi, dan mereka akan bersemangat juga. Dan itu akan mempengaruhi seluruh gereja ini. Dan itulah yang akan bersama-sama membantu, mengangkat, mempersatukan kita di dalam kebenaran. Sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Ini penting sekali, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, dalam pertumbuhan iman ini juga adalah tentang melayani Tuhan. Ya. Dalam melayani. Nah, ini saya tidak akan bicara terlalu banyak di sini, karena nanti habis ini akan ada lagi tentang, lebih lanjut tentang melayani Tuhan. Tetapi melayani itu, intinya adalah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya. Pelayanan itu artinya saya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan apa bedanya di jemaat ini dibandingkan banyak jemaat yang lain? Bedanya di sini, kalau orang melayani itu tidak dikasih amplop. Ya. Bedanya kalau orang di sini melayani, memimpin pujian, dia akan catat nanti tidak ada dikasih amplop putih, amplop coklat, amplop merah, apa segala macam, angpau ya. Tidak ada. Yang berkhotbah juga tidak dikasih amplop. Yang main musik, ini banyak lagi. Waduh, kalau semuanya mau dikasih amplop, saudara, itu persembahan tadi kita itu kosong gara-gara kita kasih amplop-amplop semua di situ. Beda dengan gereja-gereja lain, di mana mereka mengharapkan amplop itu, mengharapkan uang. Tapi kalau misalnya dikasih uang untuk suatu pelayanan, bukan pelayanan lagi namanya, ya kan? Tetapi suatu pekerjaan. Dan itulah realitanya, di mana banyak gereja mempekerjakan, ya, menjadikan ini suatu perusahaan. Tidak di sini.
Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhanlah yang akan membalasnya. Kita bukan hamba dari gembala sidangnya, kita adalah hamba dari Tuhan. Kita bukan melayani gembalanya di sini, kita melayani Tuhannya, melayani jemaatnya, tubuh Tuhan. Saudara, jadi kalau Anda ingin ikut ambil bagian di sini, oh, sangat welcome, walaupun tidak ada bayaran. Ya. Dan kalaupun misalnya ada staf-staf di sini, kita berikan uang saku, itu bukanlah gaji yang sesungguhnya, karena gaji yang sesungguhnya Tuhan yang akan memberikan. Ini sangat berbeda, saudara, karena kita tidak mau menjadikan rumah Tuhan ini sebagai suatu perusahaan. Nanti dibolak-balik sama Tuhan, dibongkar bangkir. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa alasan kita datang ke gereja? Memilih gereja ini. Ya, apa beda gereja ini dengan gereja yang lain? Adalah karena pekerjaan Tuhannya. Ini saya mau menjelaskan sedikit lebih lanjut lagi. Gereja itu fungsinya melaksanakan amanat agung. Amanat agung itu adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Jadi, menyelamatkan orang, memberitakan Injil, membaptis mereka, masuk ke dalam jemaat, dalam tubuh Tuhan, lalu kemudian mengajar mereka. Mengajar mereka untuk melakukan. Jadi bukan mengajar hanya untuk tahu teori saja, tetapi mengajar untuk melakukan, harus ada prakteknya. Berarti akan ada pekerjaannya. Jadi saudara, bagaimana dengan Grafe? Kenapa Anda pilih Grafe? Kalau saya pilih Grafe di sini, karena Grafe melakukan segala yang bisa dilakukan, semua usaha dilakukan untuk melaksanakan amanat agung itu. Grafe melakukan seminar dan blog kelas. Pak Suhento sekarang sedang berada di Papua. Barusan 2 hari yang lalu seminar, saudara. Seminar sampai ke Papua. Kita sudah mengadakan seminar dari Sumatera sampai Papua. Dari Sulawesi sampai Timor. Apa yang bawah? Ya, daerah situlah pokoknya. Di mana-mana, di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke Cina kita sudah pernah mengadakan seminar. Pak Suhento. Jadi, apa yang dilakukan oleh jemaat ini? Berusaha untuk menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil, kemana-mana, kemana saja. Lalu kemudian mendidik orang. Kita menyediakan blog kelas. Blog kelas ini sedikit berbeda dengan seminar. Kalau seminar, orang datang, pulang. Blog kelas, orang datang, nginap, dan lain sebagainya. Kita menyediakan fasilitas kita untuk dipakai, untuk mengajar orang secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan orang dijawab sampai mereka puas. Supaya mereka paham, lalu kemudian bisa membuat keputusan yang benar. Saudara, Grafe menerbitkan Pedang Roh. Menerbitkan, ini majalah rohani. Yang memberitakan kebenaran kepada semua orang, dan kita bagikan secara gratis, saudara. Betapa banyaknya orang yang membaca Pedang Roh itu. Lalu kemudian dia banding-bandingkan dengan gerejanya sendiri. Kok beda ya? Apa yang saya baca di Pedang Roh, di Alkitab? Oh iya, benar ya. Tapi kenapa gereja saya sendiri beda? Ini membuat orang bergumul di dalam hati mereka. Menimbulkan rasa ingin tahu. Ada pertentangan. Sehingga mereka harus membuat keputusan. Mereka mau mencari kebenaran lebih lanjut. Atau mereka mengabaikan, mereka tutup telinga mereka. Nggak usah dipikirin. Kita menerbitkan buku-buku. Buku-buku ini adalah kebenaran yang sudah disarikan dan disistematiskan. Sehingga barang siapa yang mau tahu tentang kebenaran, dia bisa ketemu. Ada di dalam buku-buku kita. Kita ada pelayanan radio, ada pelayanan di Facebook. Ya, kita siaran dan lain sebagainya. Semuanya untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Grafe mensupport suatu sekolah Alkitab untuk mendidik calon-calon hamba Tuhan. Lalu kemudian kita utus, baru minggu lalu, penginjil serta kita utus. Kita utus, saudara. Dan
Ini adalah suatu usaha yang begitu besar, yang memakan sumber daya begitu banyak, yang membutuhkan pikiran, waktu, dan energi yang begitu banyak. Mengelola suatu sekolah teologi, membuatnya berjalan, mendidik orang, memperlengkapi mereka dengan apa yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Saudara, dan itu disupport oleh jemaat ini. Anggota kita mungkin cuman jumlahnya satu ruangan ini, tetapi kita bisa mengirim orang-orang ke berbagai daerah, mensupport mereka sampai jadi ada jemaat lokal berdiri di daerah itu. Saudara, ada panti asuhan di bawah, ada sekolah, ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat ini. Tidak banyak orang bisa punya satu usaha, tetapi kita punya bermacam-macam, berlipat-lipat, satu usaha, dua usaha, tiga usaha, proyek ini, proyek itu, 1 tahun sudah kita jadwalkan, kita ada proyek untuk youth, untuk orang-orang muda, untuk menarik orang, siapa anak muda yang mau, siapa tahu bisa mendengar kebenaran dan diselamatkan. Saudara, semua itu dilakukan oleh GBI Agrave, dan jikalau Anda adalah bagian di dalam GBI Agrave ini, maka Anda punya andil di dalamnya. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh jemaat ini disupport oleh setiap anggotanya. Dan jikalau Anda hanya datang saja, ya datang saja minimal saudara, dengan datang itu saja sudah kehadiran Anda sudah menstabilkan jemaat ini. Dengan kehadiran Anda membuat jemaat ini menjadi bersemangat. Dengan persembahan-persembahan Anda membuat jemaat ini bisa berkarya. Dengan keluarga dengan berkeluarga, Anda membuat jemaat ini beregenerasi. Anda punya andil di dalamnya. Jadi, ini tujuan Anda datang ke sini. Karena jemaat Grave ini melaksanakan amanat agung. Dan berbicara mengenai regenerasi, ini adalah poin yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita pilih gereja ini? Apa bedanya? Adalah karena anak-anak kita. Anak-anak kita. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Mengapa perlu gereja? Mengapa perlu gereja yang benar? Karena anak-anak kita membutuhkannya. Mereka di masa yang masih muda ini. Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana memelihara mereka dari pengaruh-pengaruh teman-teman mereka? Pengaruh di luar sana. Pengaruh film, pengaruh media sosial, pengaruh permainan, pengaruh teman-teman, pergaulan. Saudara, perlu suatu gereja yang benar, yang memberitahukan bahaya dari dunia ini, bahwa ada idola-idola yang sebenarnya tidak layak diidolakan, yang berkompetisi untuk mengambil perhatian kita, mengalihkannya dari hal-hal rohani, dari hal-hal yang penting, dan diarahkan kepada hal-hal duniawi. Ada konser-konser yang walaupun besar, sudah lewat belum ya? Belum. Tetapi sudah menarik perhatian ribuan anak-anak muda sampai perang beli tiket. Diperlukan adanya gereja yang terang-terangan berkata bahwa itu adalah lagu duniawi yang mendekatkan orang kepada dunia, menjauhkan dari Tuhan. Itu adalah lagu-lagu yang sensual, saudara. Diperlukan suatu gereja yang bisa memagari, yang bisa memberitahukan kebenaran, yang bisa menjelaskan kenapa ada yang salah, kenapa ada yang tidak baik, kenapa ada yang tidak boleh. Diperlukan suatu gereja untuk anak-anak. Gereja memang untuk semuanya, tetapi anak-anak terutama membutuhkan gereja yang benar. Saudara, untuk anak-anak kita, apapun kita akan perbuat, ya kan?
demi masa depan mereka. Apapun orang tua akan korbankan. Dan jikalau mereka paling membutuhkan keselamatan, jikalau mereka paling membutuhkan Tuhan Yesus, maka orang tua seharusnya membawa mereka ke dalam jemaat. Seharusnya mendorong mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya memberikan mereka sebanyak mungkin kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa tahu mereka nanti akan tergerak, memperhatikan, lalu kemudian membuat keputusan. Saudara, anak-anak kita adalah yang paling kita kasihi. Oleh sebab itu maka gereja itu sangat penting. Mereka membutuhkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang gerejawi untuk mengisi pikiran mereka, untuk mengisi waktu mereka. Biasanya di rumah, lalu kemudian di sekolah, lalu kemudian ke rumah lagi, sekolah, rumah, dan lalu kemudian yang ketiga apa? Oh, mungkin keluar, ke bioskop, keluar, jalan-jalan, keluar. Saudara, di mana hal rohaninya? Kalau kita mau mengisi mereka dengan hal-hal duniawi, di luar sana sudah banyak. Bagaimana mengisi mereka dengan hal-hal yang rohani? Yaitu di dalam gereja. Kita melihat orang muda, saudara. Orang muda mereka sedang mencari tujuan hidup. Sedang mencari tujuan hidup ini dalam waktu yang sangat krusial. Apa yang akan mereka pilih? Apa yang mereka anggap menarik? Apa yang mereka anggap layak untuk mereka kejar? Mereka membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang rohani, kepada Tuhan, kepada hal-hal yang mulia, kepada hal-hal yang layak, yang kekal. Itulah gunanya gereja, saudara. Jadi, jika kita ingin anak-anak ingin anak-anak kita bertumbuh di dalam iman. Saya baca suatu statistik. Tahun 1990 di Amerika ada 1.100-an anak remaja dengan bapaknya, satu remaja, satu bapak, satu orang tua, entah bapak atau ibu, disurvei. Dan walaupun anak-anak remaja ini ikut orang tua mereka dalam kehadiran di gereja, tetapi ketika pertanyaannya menanyakan seberapa mereka kerajinan pribadi mereka, ternyata ada kesenjangan. Ya. Kalau di antara bapak-bapaknya, orang tuanya, ada sekitar 40% yang membaca Alkitab setiap hari. Di antara anak-anak remaja, cuma sekitar 20%. Berarti cuma setengahnya. Dari antara bapak-bapaknya, orang tuanya, yang menganggap bahwa gereja itu penting, ya, ada sekitar 60%. Dari antara anak-anak muda itu cuma sekitar 30%. Sekali lagi setengahnya. Jadi rupanya, dari orang tuanya punya kerajinan, punya semangat, ternyata semangat dan kerajinan anak-anak mereka nggak sampai segitu. Nggak sampai level orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya saja levelnya sudah rendah, bisa dibayangkan level anaknya lagi. Lebih rendah lagi. Oleh sebab itu, saudara, dibutuhkan gereja jikalau kita ingin anak-anak kita mengasihi Tuhan. Maka kita harus membawa anak-anak kita ke gereja. Tapi jangan sampai ke gereja itu kalau sudah hari Minggu, bawaannya berantem terus. Ya, kemudian marah-marah. Kemudian kalau sudah ke gereja itu, komplain ini, banyak itu, lalu mengkritik ini, kritik itu, khotbahnya terlalu panjang, pemimpin nyanyinya begini, pemusiknya begini. Kalau terlalu banyak, kalau dikritik terus, jangan heran kalau nanti anak Anda menganggap bahwa gereja adalah tempat paling buruk, hari Minggu adalah hari paling membosankan, paling menyebalkan, ke gereja itu paling tidak menyenangkan. Karena mereka akan mencontoh orang tua mereka, dan melakukan apa yang orang tua mereka lakukan. Saudara, diperlukan suatu jemaat lokal bagi anak-anak kita. Saya begitu bahagia minggu lalu, 2 minggu lalu, ada Stuart dan Melody, mereka sudah maju ke depan di kebaktian sore. Karena kalau kebaktian pagi mereka ikut remaja. Bagi seorang bapak,
saya bisa katakan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anak-anaknya diselamatkan dan mengikuti jejaknya. Tidak ada, saudara. Dan saya doakan bagi semua anak-anak di sini dan orang tuanya, bahwa kalian juga akan merasakan sukacita yang sama. Dan ini adalah hal yang kita doakan bersama-sama. Karena anak-anak kita adalah hal yang paling kita kasihi. Maka harus kita berikan mereka lingkungan yang terbaik. Kita sediakan bagi mereka hal-hal rohani di gereja yang terbaik. Dan berikan mereka kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena itu hal yang terbaik bagi mereka. Tentu, kalau kita sendiri tidak menganggap itu baik, kalau perbuatan dan kata-kata kita tidak membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mengasihi gereja, bahwa kita mementingkan kebaktian, bahwa kita menghargai hal-hal rohani, kata-kata kita akan terasa kosong bagi mereka. Dan mereka pun tidak akan mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, banyak gereja, tetapi kita datang ke sini karena ada Injil yang benar. Dan kita datang, kita pilih di sini karena ini berbeda. Saudara, di sini ada banyak sekali kesempatan untuk bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam perasaan kita, dan di dalam perbuatan kita, pelayanan kita. Dan kita akan ambil bagian. Nanti Tuhan akan menghitung bahwa apa yang dilakukan oleh Grace itu dilakukan oleh setiap anggotanya juga. Dan kita mempersiapkan suatu jalan bagi anak-anak kita untuk mengenal Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami memberikan diri kami untuk diajar oleh firman Tuhan. Dan sementara kami bergumul di dunia ini, kami tahu bahwa kami butuh bantuan-Mu, butuh nasihat dari firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Gembala Stephen.